Dan untuk perkembangan lanjut, kita akan bersama David Rizal yang merupakan wartawan dan penerbit berita SCTV. Selamat tengah hari, David. Difahamkan ketika ini satu maut manakala 40 yang lain cedera. Mungkin ada angka terbaru yang David dapat kongsikan? Oke, sejauh ini konfirmasi yang kami peroleh, jumlah korban masih tetap sama. Tapi yang bisa saya jelaskan di sini kepada pemirsa Astrawani, bahwa saat ini saya berada, ini tepat di Desa Renteng yang berada di Kecamatan Candipuro. Ini merupakan salah satu desa yang cukup parah terdampak. Saya akan menunjukkan kepada Anda, saya akan switch kamera saya, karena di sini Anda akan bisa melihat bagaimana dahsyatnya erupsi dari Gunung Semeru. Nah, jika Anda bisa melihat di layar televisi Anda, ini adalah rumah-rumah warga. Ini adalah perkampungan-perkampungan yang tadi saya katakan, perkampungan Renteng di Desa Candipuro. Namun, karena dahsyatnya banjir lahar dingin dan juga erupsi Gunung Semeru yang terjadi kemarin sore, rumah ini akhirnya tertimbun. Jadi terkubur material-material abu vulkanik. Jadi sekitar ada 20 rumah yang ada di kampung ini yang sekarang sudah rata dengan tanah. Di balik atau di dalam lumpur dan juga material abu vulkanik yang sudah mengeras ini, sebenarnya ini rumah-rumah, pemirsa. Jadi bisa digambarkan ketika itu bagaimana dahsyatnya Gunung Semeru yang tepat berada di balik pepohonan ini, mengeluarkan abu vulkanik kemudian disertai dengan lahar dingin, karena ketika itu terjadi hujan, sehingga abu vulkanik ini bercampur dengan air dan menjadi lahar dingin. Sejauh ini informasi yang kami peroleh, bahwa di kampung ini masih ada sejumlah warga yang terjebak di dalam rumah. Namun pihak kepolisian yang sejak tadi sudah melakukan evakuasi masih belum bisa melanjutkan. Karena informasi yang kami peroleh dari BNPB ini bahwa kondisi Gunung Semeru saat ini aktivitasnya sudah mulai meningkat. Sehingga sesaat lagi kami pun awak media bersama warga yang ada di sekitar sini diminta untuk melakukan evakuasi. Karena ini merupakan radius yang cukup dekat dengan puncak Gunung Semeru, sehingga harus melakukan evakuasi. Dan informasi juga bahwa tadi kami sempat berbicara dengan warga sekitar. Warga sekitar menyatakan masih meyakini ada sejumlah orang yang terjebak di rumah-rumah itu. Namun ketika melihat kondisinya, ini sudah hampir 1 kali 24 jam setelah kemarin kejadian pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, sehingga kondisinya masih belum bisa dipastikan apakah korban dalam kondisi selamat atau sudah meninggal dunia. Tapi yang jelas pemirsa, bahwa hari ini sudah ditemukan satu lagi jenazah dengan jenis kelamin laki-laki yang berhasil dikeluarkan dari rumahnya. Kemungkinan ketika kejadian korban ini tidak bisa mengevakuasi diri, tidak bisa kabur, kemudian akhirnya terjebak dan ditemukan meninggal dunia. Begitu. Ya, David, berdasarkan apa situasi yang David bawakan ini, kita difahamkan mungkin proses mencari dan menyelamat itu akan terhenti seketika, dan bila agaknya akan diteruskan walaupun selepas ini difahamkan ada letusan susulan yang akan berlaku? Sesuai dengan standar operasional untuk melakukan evakuasi, pihak kepolisian ini harus menunggu aba-aba dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga pos pengamatan yang ada di Gunung Semeru. Apakah memang evakuasi bisa langsung dilakukan, khususnya untuk warga yang masih diduga terjebak di rumah masing-masing. Namun mereka masih belum bisa bergerak. Saya pun juga tidak boleh diizinkan terlalu jauh masuk ke area ini. Begitu. Dengan keadaan cuaca ketika ini di sana, mungkin apakah bentuk bantuan yang amat diperlukan ketika ini oleh penduduk di sana itu, David? Ketika saya melihat warga-warga di sini sebenarnya butuh air bersih, karena kondisi di sini bisa dilihat sungai ini sudah berwarna coklat dan tentunya ini berbahaya jika digunakan untuk kebutuhan mandi apalagi minum, begitu ya. Sehingga warga sangat membutuhkan air bersih, kemudian ada makanan-makanan yang sudah siap saji, karena warga-warga ini sebenarnya sudah mengungsi, tapi mereka masih meyakini bahwa mungkin keluarga atau teman mereka masih berada di rumah ini yang terjebak, sehingga mereka menunggu kepastian apakah keluarga mereka, sanak kerabat mereka bisa dievakuasi, begitu. Ya, pastinya dengan ahli keluarga yang masih lagi menunggu di kawasan tersebut, bagaimana reaksi pihak polis ketika ini? Adakah mereka dipaksa untuk mungkin berpindah sementara tidak boleh berada di kawasan itu yang mungkin mendatangkan bahaya kepada mereka, David? Saya lihat memang memang sudah ada upaya dari pihak polisian untuk mengimbau warga, begitu ya.
meyakinkan warga bahwa ini harus segera melakukan evakuasi, jangan berada di kawasan ini. Namun keinginan warga untuk menunggu kepastian keluarga mereka, nasib keluarga mereka ini yang membuat pihak kepolisian juga kewalahan. Jadi mereka sudah di warning seperti itu. Jika nanti ada aba-aba evakuasi, maka warga sudah tahu kemana jalur evakuasi. Bisa saya tunjukkan kepada pemirsa, Ya, ini jalur evakuasi. Nanti langsung ketika ada evakuasi, ada aba-aba evacuate, mereka harus menuju ke arah sebelah sana. Kita difahamkan mungkin ada beberapa lagi letusan susulan. Mungkin ada laporan lanjut berkenaan perkara itu, David? Kalau untuk letusan susulan, sekitar 30 menit lalu ini sudah ada terlihat asap dari puncak Gunung Semeru. Namun karena kondisi di Lumajang ini mendung, sehingga asap ini juga tidak terlalu besar, kepulan asapnya jadi tidak terlalu terlihat. Karena dasar dari kejadian itu, maka polisi menghentikan evakuasi, sehingga mereka harus waspada. Okey, terima kasih David Rizal, wartawan dan penerbit berita SCTV kerana sudi meluangkan masa bersama Astro Awani di Malaysia untuk membawakan perkembangan lanjut berkenaan dengan letusan Gunung Semeru yang berlaku semalam sehingga menyebabkan satu maut manakala 40 yang lain cedera. Pastinya perkembangan lanjut akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa.